Fenomena yang belakangan ini viral di media sosial bukan sekadar potongan video biasa. Kalimat yang berulang-ulang terdengar, semuanya salah Cina, 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 bukan hanya ungkapan emosi, tetapi mencerminkan ketegangan yang jauh lebih dalam di dalam masyarakat Malaysia. Di balik kata-kata yang terdengar kasar dan provokatif itu, sebenarnya tersimpan persoalan besar tentang bahasa, identitas, dan arah kebangsaan sebuah negara yang multi-etnis. Perdebatan ini bermula dari isu yang tampak sederhana, yakni penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Namun, seperti yang sering terjadi dalam masyarakat yang beragam, hal sederhana ini berubah menjadi polemik yang kompleks. Bahasa bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjelma menjadi simbol identitas, loyalitas, bahkan ukuran nasionalisme seseorang. Ketegangan ini semakin memuncak ketika Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Sultan Ibrahim, menyampaikan pernyataan tegas dalam pembukaan sidang parlemen tahun 2026. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang wajib dihormati dan digunakan oleh seluruh warga negara. Bahkan ia mengingatkan bahwa mereka yang enggan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional seharusnya mempertimbangkan kembali komitmennya untuk tinggal di Malaysia. Pernyataan ini langsung menyulut diskusi luas, tidak hanya di kalangan politisi, tetapi juga masyarakat umum hingga media sosial. Di satu sisi, pernyataan tersebut dipandang sebagai bentuk ketegasan dalam menjaga identitas nasional. Namun di sisi lain, banyak yang menganggapnya terlalu keras dan berpotensi memperdalam jurang perbedaan antar etnis. Apalagi Malaysia memang dikenal sebagai negara dengan sistem sosial yang multikultural, di mana masyarakat Melayu, Tionghoa, dan India hidup berdampingan dengan latar budaya dan bahasa yang berbeda. Salah satu akar persoalan dari polemik ini terletak pada sistem pendidikan dan pola kehidupan sosial di Malaysia. Negara ini sejak awal memang mempertahankan sistem pendidikan multi-aliran. Artinya terdapat sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar berbeda, seperti bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil. Sistem ini memungkinkan setiap kelompok etnis untuk mempertahankan bahasa dan budaya mereka masing-masing. Namun di sisi lain, hal ini juga menciptakan ruang di mana bahasa nasional tidak selalu menjadi bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat keturunan Tionghoa di Malaysia, penggunaan bahasa Mandarin atau dialek komunitas lebih dominan, terutama di lingkungan keluarga dan bisnis. Dalam banyak kasus, bahasa Melayu justru menjadi bahasa sekunder yang hanya digunakan dalam situasi formal. Bahkan ada pandangan yang berkembang bahwa bahasa Melayu dianggap kurang prestisius dibandingkan bahasa Inggris atau Mandarin yang memiliki jangkauan internasional lebih luas. Pandangan ini tentu tidak muncul tanpa alasan. Dalam era globalisasi, bahasa seringkali dikaitkan dengan peluang ekonomi dan mobilitas sosial. Bahasa Inggris misalnya dianggap sebagai bahasa global yang membuka akses ke dunia internasional. Sementara Mandarin semakin penting seiring dengan meningkatnya pengaruh ekonomi China. Dalam konteks ini, sebagian orang mungkin melihat bahasa Melayu sebagai kurang relevan dalam kompetisi global. Namun, disinilah letak dilema yang sebenarnya. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk tetap relevan secara global. Di sisi lain, ada tanggung jawab untuk menjaga identitas nasional. Ketika bahasa nasional mulai ditinggalkan, maka yang terancam bukan hanya komunikasi, tetapi juga rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Reaksi terhadap isu ini pun beragam. Ada yang mendukung penuh penggunaan bahasa Melayu sebagai simbol persatuan, tetapi ada juga yang menolak narasi yang dianggap menyudutkan kelompok tertentu. Bahkan muncul kritik keras terhadap kecenderungan menyalahkan satu etnis atas masalah yang lebih kompleks. Narasi seperti semuanya salah Cina dinilai berbahaya karena dapat memicu sentimen perkauman dan memperkeruh hubungan antar kelompok. Beberapa pengamat sosial menilai bahwa persoalan ini tidak bisa disederhanakan menjadi soal kemauan individu semata. Ini adalah hasil dari kebijakan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sistem multibahasa di Malaysia memang memberikan ruang bagi keberagaman, tetapi juga membawa konsekuensi berupa kurangnya dominasi bahasa nasional dalam beberapa aspek kehidupan. Jika kita membandingkan dengan Indonesia, perbedaannya cukup mencolok.
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia secara tegas menetapkan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa ini digunakan secara luas dalam pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi sehari-hari. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis, yakni sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat beragam. Peran tokoh seperti Soekarno sangat penting dalam membentuk arah kebijakan tersebut. Melalui pendekatan asimilasi, Indonesia mendorong seluruh warga negara, termasuk masyarakat keturunan Tionghoa, untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Hasilnya, tingkat integrasi linguistik di Indonesia relatif lebih kuat dibandingkan Malaysia. Di banyak daerah di Indonesia, masyarakat keturunan Tionghoa tidak hanya fasih berbahasa Indonesia, tetapi juga menguasai bahasa daerah seperti Jawa atau Sunda. Bahkan tidak sedikit yang sudah tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa proses asimilasi telah berjalan cukup dalam, meskipun tentu saja tidak tanpa kontroversi di masa lalu. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dua model yang berbeda dalam mengelola keberagaman. Malaysia cenderung menggunakan pendekatan integrasi, di mana setiap kelompok tetap mempertahankan identitasnya. Sementara Indonesia lebih condong ke arah asimilasi, di mana identitas nasional menjadi prioritas utama. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Integrasi memungkinkan pelestarian budaya yang lebih kuat, tetapi berpotensi menciptakan jarak antar kelompok. Sementara asimilasi dapat memperkuat persatuan, tetapi berisiko mengikis identitas budaya tertentu. Dalam konteks Malaysia saat ini, tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara kedua hal tersebut. Bagaimana menjaga keberagaman bahasa tanpa mengorbankan peran bahasa nasional sebagai alat pemersatu? Bagaimana memastikan bahwa setiap warga negara merasa dihargai tanpa harus mengabaikan identitas kebangsaan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang mudah. Namun, yang jelas, solusi tidak bisa dicapai melalui saling menyalahkan. Narasi yang menyudutkan satu kelompok hanya akan memperdalam perpecahan. Yang dibutuhkan adalah dialog yang terbuka, kebijakan yang inklusif, dan kesadaran bersama bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Bahasa, pada akhirnya, adalah cerminan dari siapa kita. Ia bukan hanya alat untuk berbicara, tetapi juga medium untuk memahami satu sama lain. Ketika bahasa digunakan untuk membangun jembatan, maka ia akan memperkuat persatuan. Namun, ketika bahasa dijadikan alat untuk membedakan, maka ia bisa menjadi sumber konflik. Fenomena yang terjadi di Malaysia saat ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak negara, termasuk Indonesia, bahwa menjaga bahasa nasional bukan sekadar soal kebijakan, tetapi juga soal kesadaran kolektif, bahwa identitas bangsa tidak bisa dipaksakan, tetapi harus dibangun melalui rasa memiliki yang tulus. Di tengah dunia yang semakin terhubung, tantangan terhadap identitas nasional akan semakin besar. Namun, justru disitulah pentingnya memiliki fondasi yang kuat. Bahasa nasional bukan penghalang untuk maju ke dunia global, melainkan pijakan untuk berdiri teguh di tengah perubahan. Maka, ketika kita mendengar kalimat seperti "semuanya salah Cina", mungkin yang perlu kita lakukan bukanlah ikut menyalahkan, tetapi mencoba memahami. Memahami bahwa di balik konflik tersebut ada sejarah, kebijakan, dan dinamika sosial yang panjang. Dan yang lebih penting, memahami bahwa solusi hanya bisa ditemukan jika semua pihak bersedia untuk saling mendengar. Pada akhirnya, masa depan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa seragam warganya, tetapi oleh seberapa mampu mereka hidup dalam perbedaan. Dan dalam hal ini, bahasa bisa menjadi kunci, apakah sebagai alat pemersatu atau justru sebagai sumber perpecahan. Semua kembali pada bagaimana kita memilih untuk menggunakannya.